Kalau perlu nggak usah undang Habib lagi, Habib tuh nggak bisa apa-apa. Ya kan? Kalau nggak ada Habibnya itu nggak bisa katanya. Nggak bisa begitu dong. Kalau ada sholawatan, salah satu contoh ya, ada daerah mengadakan umpama lah, Cirebon bersolawat, itu harus ada Habibnya, nggak begitu. Harusnya pemerintah memotori bahwa yang hadir di situ diutamakan adalah para masyayikh. Para masyayikh yang ada di Cirebon. Bukan Habib. Sekarang kan kalau sholawatan nggak ada Habibnya, dianggap tidak afdol. Nggak bisa begitu. Malah sholawatan itu, forum itu akan menjadi sesuatu yang sangat afdol ketika kita mampu menghadirkan dalam forum sholawatan itu masyayikh-masyayikh kita. Dan yang memimpin sholawatan itu adalah masyayikh-masyayikh kita. Itu akan lebih. Video ini baru saja lewat di beranda teman-teman ya. Saya penasaran juga siapa sih ini kok bersuara lantang. Kalau dari vis wajahnya kayak bukan kiai, kayak bukan ulama, kan nggak ada nurnya, nggak ada cahayanya. Ya mungkin karena yang keluar itu selalu kebencian, iri, hasud, sehingga itu akan nampak pada raut wajah seseorang tidak ada sinarnya, ya, gelap. Makanya saya cari siapa kok bersuara seperti ini. Ternyata ini masih saudara atau keluarganya dari Ki Abbas ya, Ki Abbas Butet. Dan mohon maaf ya untuk siapa saja ya yang mungkin kurang berkenan dengan sapaan kami dengan Ki Abbas. Kami tidak akan memanggil kiai atau gus kepada orang-orang yang selalu menanamkan kebencian, mengajarkan kebencian, mengadu domba umat Islam. Nah, ini tidak layak ya, karena seorang tokoh, seorang kiai itu harusnya menebarkan kasih sayang, mengeratkan ukhuwah, ya, tidak menebar kebencian dan tidak memecah belah umat. Makanya kita tidak akan pernah memanggil orang-orang yang seperti ini dengan panggilan kiai, karena kiai itu panggilan yang mulia, gus itu adalah panggilan yang mulia. Ini ya, Ki Faiz ini, saudaranya Ki Abbas ini mempermasalahkan sholawat. Seharusnya sholawat itu tidak mengundang habaib. Ya coba aja kalau dianya mampu. Ya, nah, umat Islam itu kan sudah cerdas. Mana yang benar itu kan diikuti. Mana yang benar itu dicintai. Mana yang mengajak pada Allah, mengajak cinta pada Rasulullah, menenangkan hatinya, banyak keberkahan, itu pasti yang akan dicintai oleh umat. Kalau mereka mengatakan seharusnya bukan habaib, ya coba saja. Dia mengatakan seharusnya pemerintah itu mempelopori jangan mengundang habib, yang diundang itu masyayikh yang memimpin sholawat. Iya, coba saja. Kalau bisa sholawatan itu sebesar sholawatannya Habib Syekh, sholawatannya Habib Bidin, sholawatannya Habib Zaidan, coba saja. Karena sholawat itu bukan hanya tentang suara. Apalagi sudah maklum ya, sudah masyhur kalau suara yang enak-enak itu dari kalangan habaib. Munsyidnya enak, suaranya enak, tersambung pada Rasulullah, darahnya tersambung, ilmunya tersambung, itu akan nyampe kepada umat. Makanya umat selalu menggandrungi para habaib untuk bersolawat. Masalah yang ceramah, yaitu ya cari yang alim. Jadi habaib yang alim. Siapa yang bisa ceramah? Habaib yang alim. Ada Habib Abdul Qadir, ada Habib Segaf, ada Habib Jamal, banyak. Tapi kalau memang ingin mengundang kiai, juga kiai yang alim, kiai yang betul-betul kiai, yang mengajarkan cinta kasih sayang, menebarkan persaudaraan, kedamaian. Itu sudah betul pemerintah baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di semua provinsi itu sudah betul. Acara-acara besar itu selalu sholawatannya itu mengundang Habib Syekh, Habib Bidin, Habib Zainal, Habib Zidan. Lalu yang ceramah itu kiai, yaitu Kiai Anza ya, Anwar Zahid.
Habib Syekh duet dengan Ki Anwar Zahid. Habib Bidin selalu duet dengan Ki Anwar Zahid. Terus Habib Zaidan juga selalu duet dengan Ki Anwar Zahid. Ya ini memang permintaan sesuai permintaan umat Islam. Kalau ini ingin merubah, ingin dirubah oleh kalian-kalian yang hasut karena tidak pernah diundang acara-acara besar oleh pemerintah. Yang ngaji yang benar, ajak umat Islam itu cinta pada Allah, pada Rasulullah, cinta sholawat. Jangan selalu menebarkan kebencian. Ya kalian itu menanamkan kebencian tapi pinginnya itu dipuja-puja umat. Pinginnya laku, diundang oleh umat, bahkan diundang oleh pemerintah. Ya siapa yang mau ngundang kalian kalau caranya seperti itu? Ya, rasa benci itu hilangkan. Panggung-panggung besar, bahkan panggung-panggung pemerintah. Ya belajar apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan pemerintah. Dipelajari. Jangan karena hanya mengandalkan nasab dari kiai dulu karena kiainya pejuang, mbahnya, abahnya. Tidak mau belajar ya apalah gunanya. Kalian mengatakan nasab habaib tidak ada gunanya walaupun bersambung pada Rasulullah. Kalau akhlak kalian, walaupun kalian keturunan kiai, keturunan pejuang, kalau kaliannya hanya menanamkan kebencian, permusuhan, ya mana? Ya di mana umat akan memposisikan kalian? Jadi sadarlah ya umat Islam, orang-orang seperti ini hanyalah orang-orang yang hasut, orang-orang yang tidak mampu. Ya. Orang hasut itu orang yang ingin mendapatkan nikmat dari saudaranya, tapi dia tidak mampu untuk menggapai nikmat tersebut. Ya karena dia tidak mempunyai kapasitas. Bersolawatan dia tidak bisa, ceramah ngaji dia juga tidak bisa. Ya padahal dia merasa keturunan orang yang harus dihormati. Sebenarnya mereka mencerminkan diri mereka sendiri yang selalu dikatakan bahwa habaib itu begini. Sebenarnya mereka sendiri yang seperti itu. Ini contohnya keturunan kiai besar, keturunan pejuang katanya, tapi hanya seperti ini. Hanya seperti ini. Tidak layak dikatakan kiai, tidak layak dikatakan gus. Apalagi menjadi panutan, apalagi mau diundang di acara pengajian, apalagi mau diundang di acara sholawatan. Bisa nggak kamu sholawatan kiai? Ki, bukan kiai. Bisa nggak kamu ceramah? Gitu ya. Ya gemes saja lihat-lihat seorang seperti ini. Umat Islam ini sudah pada ngerti, di Cikokit sebenarnya orang-orang bodoh dan orang-orang yang hatinya sakit, orang-orang yang hatinya juga hasut saja yang percaya sama orang-orang seperti ini. Itu ya. Mohon maaf jika mungkin Anda tidak setuju, tahu saya mohon maaf. Ini pandangan kita. Ya, pandangan kita. Umat Islam yang hatinya selamat, yang hatinya akalnya akal sehat. Ya, karena agama ini agama akal ya. Dan orang yang berakal ialah orang yang selalu mentaati perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Dialah akalnya yang sehat.